Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unataka al-husna lana ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا
pengajian ba'da subuh, sehingga tentunya kumpulnya kita dan duduknya kita di tempat yang mulia ini, yang pertama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah pelihara iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah, dan kita mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini bersama guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul bersama orang-orang saleh, Allah turunkan keberkahan buat kita semua, buat keluarga kita, untuk anak istri kita, untuk warga kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kitab al-Adhahi, kitab yang menerangkan tentang al-Adhahi, jamun min udhiyah, jamak daripada kalimat udhiyah yang artinya berkurban. Kata-kata kurban diambil daripada qarraba yuqarribu qurbanan, dan ini yang saat ini sedang kita alami, yang saat ini sedang kita, atau baru saja kemarin sudah kita sama-sama di kampung kita, di tempat kita melakukan pemotongan hewan yang kurban. Atau barangkali masih ada di antara kita yang baru hari ini bermotong, atau besok di hari apa, di hari Senin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kawthar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat, wanhar, dan kemudian diikuti dengan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar, semoga orang benci kamu dialah orang yang terputus. Makanya pelaksanaan kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha dilanjut untuk memotong hewan kurban. Tetapi kemarin karena bersama dengan Jumat, banyak yang melakukannya diundur satu hari. Boleh nggak? Boleh. Jadi mau hari Jumat, hari tanggal 10 Dzulhijjah boleh, hari Tasyrik tanggal 11 juga boleh, hari ini hari kemarin Sabtu, atau tanggal 12, dan terakhir tanggal 3, tanggal 13. Itu sifatnya pilihan. Sifatnya apa? Pilihan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga meridai Allah daripadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan, siapa orang yang mempunyai kemudahan atau keluasan. Keluasan apa? Kemudahan apa dalam berkurban?
dia punya kelebihan rezeki, ya, ini juga termasuk man kana lahu sa'adah. Dia juga termasuk memiliki kemudahan man kana lahu sa'adah. Ya. Ada orang yang secara harta banyak, ya, tapi sulit. Ya. Bisa jadi hal ini dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kan begitu. Sulit keadaannya, sulit. Bisa jadi di antara mereka ada yang mampu, ya, tapi dengan situasi yang mencekam, ya, akan sulit menunaikan ibadah kurban. Ya, atau negerinya aman, ya, tapi orang tersebut tidak memiliki kecukupan, apalagi statusnya al-fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sehingga kata Nabi, jika orang yang punya keluasan, dia mampu beli kambing, dia mampu patungan buat beli sapi, ya, tetapi kemudian ia tidak berkurban, emang ada, ya. Kemarin Sabtu siang saya ada undangan sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, ya, sebelum, ya, kita pamit gitu, itu terjadi obrolan, Pak Ustaz, ya, di dekat kampung kami ada masjid besar. Terus kenapa masjid yang besar itu? Masjidnya besar, tetapi yang motong itu, yang berkurban itu hanya 1 ekor kambing. Padahal masjidnya apa? Besar, tapi yang motong hanya 1 ekor kambing. Saya tanya, apakah di sekelilingnya, di sekeliling masjid orang fakir semua? Ya, dan ternyata tidak. Ya, di sekeliling masjid banyak orang-orang mampu, banyak orang-orang kaya. Jadi, ya, orang berkurban, ya, bukan berarti kemudian kalau dia kaya pasti berkurban. Buktinya yang kaya banyak yang tidak berkurban. Apa kata Nabi? Jika mereka yang punya keluasan rezeki mampu untuk beli kambing, beli sapi, beli kerbau, apalagi unta, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia sekali-kali dekat, ya, ke tempat sholat kami. Inilah yang kemudian di dalam qaul, ya, Al-Imam Abu Hanifah memaknai hadis ini hukumnya menjadi wajib. Hukumnya wajib bagi yang mampu, bagi yang mampu. Waduh, Pak Ustaz, kemarin saya belum mengorban ini. Saya mampu sih. Kira-kira bagaimana? Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu, ya. Masih ada hari ini, masih ada besok. Jika kita berkiblat kepada pendapatnya Al-Imam Abi, ya, Hanifah. Tetapi dalam qaul jumhur minas sahaba wa tabi'in wal fuqaha ila annaha sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Pendapat mayoritas diantaranya dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi nanti bicara sunnah seperti halnya bicara fardu, bicara wajib. Fardu wajib itu kan ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah, ada yang namanya kewajiban individu, ada yang namanya kewajiban kolektif. Yang kalau sebagian mengerjakan maka gugurlah yang lain untuk melaksanakan. Itu namanya fardu kifayah.
Begitu juga sunnah. Sunnah pun juga sama. Ada yang bersifat ain, ada yang bersifat kifayah, ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kolektif. Kalau fardu ain jelas contohnya sholat, bisa nggak diganti dengan yang lain? Ya, ada orang mau ke masjid, temennya yang lihat, gua mau kemana? Gua mau ke masjid, titip ya, sholat zuhur 4 rakaat, bisa nggak? Nggak bisa. Saya lagi sakit guru, bisa nggak dibadalin? Nggak bisa. Ya. Kalau Anda sakit tidak mampu berdiri, apa yang kita lakukan? Duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tiduran, menggunakan isyarat. Ya. Jika isyarat tidak bisa, dalam hati tidak bisa, berarti statusnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kagak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga ada orang yang sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Di sampingnya ada temennya, lu mau ngapain? Gua mau sholat qobliyah nih, nitip ya sholat qobliyah, bisa nggak begitu? Sunnah, tapi sunnah tersebut harus dilakukan sendiri. Harus dilakukan apa? Sendiri, seperti itu. Berbeda nanti dengan sunnah kifayah. Apa contohnya? Contohnya kurban. Meskipun dia sunnah, tidak sampai wajib, tetapi usahakan dalam satu wilayah jangan sampai kagak ada yang kurban sama sekali. Kan lucu. Panitia kurban, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia kurban menyampaikan informasi jumlah hewan kurban pada tahun ini. Jumlah kurban sapi 0, jumlah kurban kerbau 0, jumlah kurban kambing 0. Alhamdulillah tahun ini kita puasa. Nah itu kan jangan sampai kayak begitu. Atau kayak tadi tuh, masjidnya besar tapi korbannya kambing atuk. Kambing apa? Kambing atuk. Itu sekarang berapa itu? Mending kalau kambingnya gede lah. Kalau kambingnya kurus, ya kan? Mau dibagi berapa coba? Sekarang sekepel-sekepel, ya. Artinya para jamaah sekalian, jadi anjurannya diusahakan dalam satu kawasan, satu wilayah, terutama bahkan nanti ada juga yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan satu rumah usahakan satu. Usahakan apa? Satu rumah satu hewan kurban. Makanya ini kebiasaan guru kita Abu ya. Jadi Abu itu dari dulu begitu. Ada suka nanya ke saya, ini tahun ini giliran siapa ya? Memang kenapa? Saya tanya sama Abu ya. Pengen motong. Saya bilang kayaknya sekarang giliran mama. Saya bilang begitu. Oh iya, berarti kemarin gua, berarti tahun ini ibu lu, besok lu, di tahun depan, di tahun berikutnya adik lu, begitu. Dan itu saya ingat sampai sekarang itu. Makanya setiap tahun saya niatin buat bisa kurban. Meskipun kemarin anak saya operasi, jadi hari minggunya operasi. Hari minggu operasi, bingung ya Allah. Ada nggak ini rezeki buat beli Pak? Buat beli hewan kurban. Alhamdulillah 2 hari kemudian ada rezeki. Udah berarti emang ini rezekinya buat kurban, jangan ini simpan, keluarin langsung. Alhamdulillah bisa berkurban. Jadi setiap tahun alhamdulillah bisa berkurban. Apakah kurban tersebut
statusnya dari yang sunnah bisa menjadi wajib. Kan tadi kalau pendapatnya Abu Hanifah wajib, ya, tapi pendapatnya jumhur, ya, itu kan sunnah muakkadah. Dari sunnah muakkadah bisa nggak wajib nih? Seperti halnya pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Maka dari yang statusnya sunnah bisa menjadi wajib, tapi bukan sebab hadis yang tadi, bukan. Sebab hadis yang tadi ya juga banyak lemahnya, dipandang lemah. Ya, ada hadis yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi? Idza dakhalatil ashr, apabila masuk di tanggal 10 Dzulhijjah, fa arada ahadukum an yudhhi, maka menginginkan, menghendaki oleh salah seorang di antaramu untuk menyembelih. Yang namanya kalimat aroda, ya, ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, inna qawlahu fa arada ahadukum yadullu ala adamil wajib. Yang namanya kalimat aroda tidak menunjukkan wajib. Tidak menunjukkan apa? Wajib. Aroda, kepengen. Ya, saya kepengen makan, gitu ya. Ini namanya kepengen. Dia mau makan silakan, dia nggak makan silakan. Saya kepengen belanja, dia belanja silakan, nggak belanja apa? Silakan. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi terlepas dari hadis itu bisa status yang berubah dari yang sunnah menjadi wajib. Bukan karena hadis yang tadi, tetapi sebab kurban tersebut bisa menjadi wajib sebab dinazarkan. Ada orang yang sakit kagak sembuh-sembuh, divonis kanker, dan sampai saat ini orang kalau udah denger kata-kata kanker, apa yang ada di benaknya? Kematian, kan begitu. Wah, kanker belum ada obatnya, kan begitu. Ya padahal banyak juga yang kemudian sembuh, kan begitu. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kemudian orang tersebut ikhtiar berobat sana kemari, ke sana kemari, ya, dan ternyata belum sembuh juga. Muncullah dia nazar. Ya Allah, ya, aku bernazar nih, kalau penyakitku sembuh, aku pengen kurban 5 ekor sapi. 5 ekor apa? Sapi. Dia ikhtiar terus berobat, ya, dan ternyata sembuh. Kata dokter, bapak ibu sudah sembuh, ya, kankernya udah nggak ada lagi, umpama seperti itu. Dan ternyata betul, udah sembuh. Maka saat itulah nazar tadi menjadi wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Nah, cuma yang jadi catatan, ya, mudah-mudahan di sini jeli gitu ya. Kalau saya bilang sama panitia, kalau nanti menerima hewan kurban, tanya, ini hewan kurban sunnah, hewan kurban wajib. Emang kenapa guru? Ya, kan sama-sama hewan kurban, betul, sama-sama hewan kurban, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya adalah saat pendistribusian. Sebab ada orang yang kurban nazar, apalagi dia merasa kurbannya banyak, saya ngasih 5 ekor sapi. Setelah dia kasih, ini adalah kurban nazar, dia telepon panitia, ya tolong dong bawain daging seukuran 1 ekor sapi, lah kan saya kurbannya banyak sampai 5 ekor. Ingat, kalau ini kurbannya nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh dikasih, udah semua utuh buat apa? Buat yang lain. Berarti kasihan buat dia guru ya, kagak dapat. Ya boleh dapat, tapi jangan pakai yang itu. Jangan pakai sapi yang 5 tadi tuh yang dia kasih. Ya, kasih dari sapi yang lain begitu. Wah, tapi yang lain sedikit guru, ya kasih aja seadanya gitu. Ya jangan pakai nanti dia minta 1 ekor dikasih 1 apa? 1 ekor. Pokoknya yang 5 ini
ini mutlak dikelola oleh panitia dan tidak boleh diterima, nggak boleh dikasih. Mohon maaf ya, bapak kan nazar, Pak Haji nazar nih, kalau nazar mah yang ini nggak bisa, agak apa? Nggak bisa. Nah, ntar kita atur dah dari yang lain gitu. Fala ya'khudh min sya'rihi wala bashari syai'an. Dan lanjutan hadisnya, maka janganlah memotong min sya'rihi, baik dari rambut, wala basharihi, dan jangan pula memotong kulit ya, atau kayak kuku begitu. Artinya apa para jamaah sekalian? Buat orang yang berkurban, buat orang yang kurban itu kalau melihat hadis ini maka ya jangan dipotong, jangan motong rambut, jangan motong kuku. Lah dari kapan Pak Ustadz saya kagak boleh motong rambut, gak boleh motong kuku? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah ya, berarti kurang lebih 10 hari. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Waduh Pak Ustadz, mana kuku saya panjang ini, kalau kagak dipotong gimana ini ya? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ya, larangan tersebut tidak sampai larangan yang bersifat ya dosa jika dikerjakan, tapi lebih kepada anjuran. Ya, anjurannya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kenapa demikian? Karena seperti halnya orang yang sedang jamaah haji, orang yang sedang haji mereka menggunakan ihram. Boleh nggak orang yang lagi ihram motong rambut? Boleh nggak orang yang lagi ihram kemudian motong kuku? Maka orang yang berkurban juga seperti itu. Karena kurban ini adalah ya, kegiatan ibadah khusus, ibadah apa? Ibadah spesial, saking spesialnya dalam 1 tahun hanya 4 hari, hanya 4 hari. Ya, maka ya, anjurannya jangan engkau potong rambut, jangan engkau potong kuku. Oh, berarti tahun depan ingat-ingat ini, oh, saya sudah niat kurban ya. Wah, berarti saya potong rambutnya di akhir Dzulqa'dah. Di akhir apa? Dzulqa'dah. Ya, akhir Dzulqa'dah saya potong rambut, saya potong apa? Kuku. Kebetulan saya pengen kurban. Tapi sifatnya apa? Anjuran ya. Bagusnya gimana? Ya bagusnya jangan dipotong. Makanya potongnya kapan? Sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Udah rapi kuku kita, udah rapi, semuanya udah apa? Udah rapi. Ya. Wa an Anas bin Malik anna Nabiyya wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga berada Allah daripadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan, janganlah engkau sembelih kecuali musinnah, illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-dha'am, kecuali jika terasa sulit bagi kalian maka sembelih jaza'ah dari domba. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Nah, nanti musinnah ini tergantung jenis hewannya. Musinnah bagi jenis hewan kambing ya usianya 1 tahun. Musinnahnya bagi ya sapi atau kerbau 2 tahun. Musinnahnya bagi unta adalah 5 tahun. 5 apa? 5 tahun. Artinya apa? Artinya jika ada hewan kurban yang kemudian usianya belum 1 tahun, kambing belum 1 tahun,
sapi belum 2 tahun, kerbau belum 2 tahun, onta belum 5 tahun. Melihat hadis ini, ya, maka menjadi tidak sah. Tidak apa? Waduh, guru, kemarin saya beli kambing, iya, kayaknya baru 8 bulan itu kambing. Berarti kurban saya kemarin kagak sah, guru ya. Saya beli sapi, guru, biasa saya mau nyari sapi yang kecil. Emang ada? Ada jamaah, ya, curhat masalah. Alhamdulillah Pak Ustaz, ya, saya setiap tahun selalu potong sapi. Hebat, saya bilang. Sapi apa itu? Sapi apa aja Pak Ustaz? Yang pertama yang paling murah, kedua yang paling kecil. Begitu. Terserah, pokoknya paling murah sama yang paling kecil, gitu kan? Nah, bagaimana itu kalau seandainya sapi kerbau belum 2 tahun? Iya, guru ya, kemarin kayaknya sapi sekecil amat, kayaknya baru 1 tahun lebih dikit itu. Ya, kira-kira sah apa kagak itu ya? Mana daging udah dimakan lagi. Inilah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama, ya, oleh para ulama mengenai, ya, usia. Yang mengenai apa? Usia. Ya, makanya para jamaah sekalian kudu tanya, kudu apa? Ya, kudu tanya tuh. Ini kambing berapa nih usianya? Ya, ini sapi berapa nih usianya? Ini berapa unta usianya? Tanya begitu. Saya udah tanya, guru. Ya, ini kambing udah tua banget ya secara umur. Cuma kok saya lihat putih amat di kambing begitu ya. Iya, ada dikasih tahu ini kambing baru 8 bulan, 9 bulan, tapi udah putih banget. Nah, saya bingung udah guru ini ya. Apa saya beli yang tua tapi buruk ya? Apa saya beli yang belum 1 tahun tapi gemuk? Ya, kira-kira bagaimana dah guru? Ya. Ada sapi ini, ya, umurnya udah 3 tahun. Ya, tapi lemas banget gitu ya. Ya, ada nih sapi belum 2 tahun. Wah, tapi ya apa gemoy banget dah gitu, apa? Gemoy gitu ya. Nah, bingung dah saya nih guru. Kan tadi katanya kalau sapi kudu 2 tahun, kalau kambing kudu 1 tahun. Inilah yang kemudian diperbincangkan oleh ulama kontemporer yang dulunya para ulama-ulama salaf terdahulu melihat patokan umur. Kenapa menjadi patokannya usia? Kenapa menjadi patokannya umur? Karena di umur itulah, di usia itulah usia yang pantas hewan dikurbankan. Kalau udah kambing 1 tahun, pantas dah dia dikurban. Kalau udah 2 tahun sapi kebo, pantas dah dikurban. Kalau udah 5 tahun onta, pantas dah dikurban. Jadi para jamaah sekalian, ilatnya adalah alasannya apakah pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak. Sehingga jika ada kambing belum 1 tahun, inilah yang kemudian dalam fatwanya Darul Ifta Al-Misriyah, mereka para ulama-ulama Al-Azhar, mereka para ulama-ulama Mesir memfatwakan boleh kambing kah, sapi kah, onta kah jika dipandang pantas atau layak atau apa? Layak. Emang sih dia belum 1 tahun, tapi kambingnya apa? Super. Iya, kenapa nih kambing super? Kagak dikasih kemana-mana, dia makan baik kerjaannya, makan tidur, makan apa? Tidur. Sapi juga sama, dikeluarin seminggu sekali, 2 minggu sekali, habis itu pandangin lagi suruh makan terus itu kan. Akhirnya itu sapi belum 2 tahun udah apa? Iya, udah berkintal-kintal. Sehingga pada saat itu jika hewan tersebut sudah layak untuk dipotong, pantas untuk dipotong, maka boleh untuk
dijadikan hewan kurban. Ya. Guru, ya, saya berkeluarga. Ya, saya kemarin alhamdulillah guru, ya udah patungan, udah apa? Udah patungan nih, kumpul bertujuh. Kumpul apa tuh? 7. Cuma ketika kami kumpul 7, kami bingung ini, apakah sebaiknya kami beli kambing, apakah sebaiknya kami beli sapi? Ya, apakah sebaiknya kami beli kambing atau sebaiknya kami beli apa? Beli sapi. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika sudah terkumpul 7, ya, maka di dalam kajian fikih ada urutan prioritas berdasarkan urutannya. Yang pertama 1 ekor unta 1 orang. Urutan berikutnya 1 ekor sapi atau kerbau 1 orang. Emang boleh guru 1 ekor sapi sendirian? Lah boleh. Kenapa kagak boleh banget? Kalau perlu 1 orang 10 kan begitu. Ya. Kalau perlu 1 orang apa? Iya 10 ekor sapi kan sendirian. Jadi kalau panitia, ini Pak Haji, ya mau ngorban apa? Sapi. Ya buat berapa orang? Saya sendiri. Wah kurang Pak Haji. Lah kudu 7. Lah kagak apa-apa. Kagak apa-apa. Yang kagak boleh itu, ini buat berapa orang ini? Ini buat 25. Nah itu jangan. Karena maksimal berapa? Maksimal 7, gitu ya. Kalau sendirian bagus banget. Kalau perlu 1 orang 10 ekor sapi sendirian, kan begitu. Urutan yang berikutnya 1 ekor domba 1 orang. Urutan berikutnya 1 kambing etawa 1 orang. Urutan berikutnya baru kolektif. Kolektif itu ada di urutan berikutnya. Ya, 1 ekor unta 7 orang, 1 ekor sapi 7, ya 7 orang. Ya berarti guru kalau melihat urutan berarti baiknya beli kambing. Betul, beli kambing 7. Beli kambing apa? 7. Kenapa? Dilihatnya lebih banyak. Ada 3 grup. Ada 3 grup. Ya, 3 grup. 7, 21. Ditanya kan, di kampung lo berapa kurban? Wah, banyak. 21. Banyak, ya kan? Lu berapa? Gua cuma 3. Cuma 3 sapi, ya kan? Iya, yang 1 3, yang 1 21, ya. Tapi 21 kambing semua. Ini 3 sapi. Kalau dihitung sama, tapi terlihat lebih banyak yang mana? 21. Ya. Tapi para jamaah sekalian, ya, di dalam kita berkurban nanti juga ada yang namanya keutamaan hewan kurban. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW berkurban, kana yudhahi bikabshaini. Nabi itu berkurban dengan binatang kibas akranain yang juga bertanduk. Jadi Nabi itu nyari domba, dombanya ada tanduknya. Kalau ada tanduknya jantan atau betina ada? Jantan, ya. Kalau ada tanduknya, kemudian ada yang satu belum ada tanduknya. Secara usia lebih tua yang mana? Yang ada tanduknya. Biasanya ada tanduknya lebih besar, gitu kan ya? Ya, lebih usia juga sudah lebih matang. Artinya Nabi berkurban dengan hewan atau domba yang terbaik. Yang terbaik. Sehingga yang menjadi patokan utama adalah jika
kambing. Emang sih 7 ada 3 grup 21 cuma untet semua, kurung semua gitu kan. Tapi ini 3 ekor sapi, tapi 3 ekor sapinya ini super semua. Ya, kayak sapinya presiden, ya kan sapinya apa? Presiden. Makanya kemarin di Atakwa itu kita motong sapi presiden dapat 2, dapat apa? 2. Buat emang. Iya, datang dari dinas perhewanan sama dinas kesehatan. Pak Ustadz, khusus untuk sapi Bapak Presiden mohon jangan sampai stres. Emang kenapa? Sebab kalau stres tiba-tiba dia ngamuk susah udah. Susah. Karena apa? Besar kan, biar tenaganya kuat. Artinya para jamaah sekalian, ya, jika sapi ini besar, yang kambing ini kuntet, maka sapi lebih baik. Sapi lebih baik, ya. Jadi ya, sehingga ketika kita berkurban itu, ya, carilah hewan kurban yang sehat, ya. Ya, ditambah lagi yang apa tuh? Yang banyak dagingnya, banyak apa? Yang banyak dagingnya. Tapi bukan berarti yang sedikit dagingnya nggak bagus. Ya bagus. Ya daripada dia berkorban. Tapi jauh lebih bagus kalau hewan tersebut dagingnya apa? Dagingnya banyak. Ya. Ala kulli hal para jemaah sekalian dirahmati Allah. Ya. Barangkali jika di antara kita yang pada detik ini belum berkorban, punya keluasan rezeki, masih ada waktu untuk berkurban. Saya malu buruk, jadi mana ki kurban aja dulu ya. Namanya siapa berkurban ya. Jadi nyatin tuh tahun depan. Ada saya dapat cerita itu, dia tukang jualan dorong, saya lupa tukang bubur atau apa gitu. Tiap tahun dia kurban. Ya, ketika ditanya kenapa kok bisa kurban, jadi dia awal mulanya beli kambing yang kecil. Kambing apa? Ya, beli kambing yang kecil. Kambing yang kecil. Ya, kemudian dia apa? Dia punya kambing, dia beli kambing kecil 3. Kambing kecil 3. Selama 1 tahun dipelihara, pada waktu Idul Adha besar. 2 dia kurbankan, 1 dia jual. 1 dia, yang 1 ini buat beli kambing lagi yang kecil. Ya, sehingga setiap tahun dia bisa apa? Berkurban. Jadi dari kambing kecil dia pelihara, begitu Idul Adha dia udah besar, udah apa? Udah besar. 2 dia kurbankan, 1 dia jual, beli kambing kecil lagi. Artinya kalau diniatin, insya Allah nanti akan ada tuh rezeki buat apa? Berkurban. Yang penting diniatin dulu. Kadang-kadang udah pesimis, ya saya udah punya duit dulu. Ya orang niatnya begitu, niatnya apa? Ya diniatin Allah, mudah-mudahan saya punya keluasan rezeki, punya kemampuan untuk bisa berkurban. Karena di tahun ini kita nggak berkurban. Pertanyaannya, apakah tahun depan kita yakin bisa nyampe usia kita? Kan belum tentu. Itulah kenapa ibadah kurban ini menjadi mahal, karena perputarannya hanya 1 tahun sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan berjumpa 1 tahun lagi, bertemu di tahun yang berbeda. Tahun ini 1446, tahun yang akan datang, bulan yang akan datang di tahun 1447. Mudah-mudahan semuanya sehat, ya, panjang umur, bisa hadir kembali di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Lillahi karim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.